Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi pendalaman bioteknologi modern. Materi tentang PCR atau Polymers Chain Reaction. Nah sebelumnya Sobat Biota tahu gak tentang mesin fotokopi DNA? Ya, DNA bisa difotokopi menggunakan mesin sob. Oke, untuk lebih dalamnya mari kita pelajari materi berikut ini sob. Nah sob, kalau secara alami kan DNA itu digandakan atau direplikasi dalam sel hidup sebelum sel itu melakukan pembelahan. Nah, dan ternyata nih, DNA bisa digandakan atau diperbanyak di luar sel hidup sob, yaitu melalui teknik PCR di dalam mesin PCR. PCR dapat didefinisikan sebagai metode untuk perbanyakan atau amplifikasi DNA secara in vitro atau di luar sel hidup sob. Teknik PCR ini pertama kali ditemukan oleh Carey B. Mullis pada tahun 1983. Baru di tahun 1985, teknik PCR ini dideskripsikan dalam sebuah artikel ilmiah sob, yang dimana dipublikasi di tahun tersebut. Oke sob, jadi prinsip utama dari PCR sebenarnya sama seperti replikasi DNA di dalam sel ya. Namun pada PCR ini, DNA digandakan atau diamplikasi di luar sel hidup, yaitu dilakukan dalam waktu yang singkat sob, dan juga menggunakan bahan sintetik serta terdapat modifikasi suhu di dalam prosesnya sob. Nah melalui PCR itu akan dihasilkan jutaan kopi DNA target, yang dimana selanjutnya dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Nah diantaranya adalah dalam rekayasa genetika ya. Nah terus bagaimana sih proses dari PCR ini? Oke, tapi sob, sebelum menuju prosesnya, kita harus tahu dulu alat dan juga bahan yang digunakan dalam PCR ini. Nah, oke. Jadi alatnya itu berupa mesin PCR bernama thermosealer. Nah, thermosealer ini merupakan alat yang dimana suhunya itu bisa diatur dan perubahan suhunya itu bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian, untuk bahan-bahannya. Bahan yang pertama ada DNA target. DNA target ini merupakan untai DNA yang memiliki fungsi sebagai template atau cetakan. Artinya, untai DNA inilah yang akan kita perbanyak melalui PCR. Selanjutnya ada primer. Primer ini merupakan sekuen asam nukleat pendek yang menjadi starting point untuk sintesis DNA dengan panjang 15-20 nukleotida, yang dimana komplement pada masing-masing untai DNA. Nah, kenapa sih perlu primer? Karena enzim DNA polimers itu berperan dalam replikasi DNA. Karena enzim polimers yang berperan dalam replikasi DNA itu tidak dapat menginisiasi atau memulai proses replikasi DNA. Makanya butuh primer sob. Tapi ada yang unik nih. Kalau replikasi sel hidup, primer yang digunakan berupa RNA. Tapi kalau di PCR, itu primer yang digunakan adalah DNA sob. Oke, komponen berikutnya ada DNTP. Di mana DNTP ini berfungsi sebagai bahan atau prekursor untuk sintesis atau pembuatan DNA yang terdiri dari DATP, DCTP, dan DTTP. Nah, jadi sesuai ya dengan 4 basa nitrogen pada DNA ya. Oke, lalu berikutnya ada enzim DNA polimers, yang dimana tugasnya untuk menambah nukleotida dari ujung 5 ke ujung 3 sob. Nah, DNA yang digunakan dalam PCR adalah DNA yang tahan panas, terus yang diisolasi dari bakteri Thermus aquaticus. Makanya, namanya adalah Taq polymers. Selanjutnya ada larutan buffer. Nah, larutan ini fungsinya adalah untuk mempertahankan dan memberikan kondisi lingkungan yang sesuai bagi enzim DNA polimers. Terus, bahan selanjutnya ada magnesium klorida, yang dimana fungsinya itu untuk membantu enzim DNA polimers. Nah, jadi itu ya, alat dan bahan yang harus digunakan dalam teknik PCR. Sekarang mari kita lihat bagaimana proses atau tahapan dari perbanyakan DNA menggunakan teknik PCR ini. Oke, yang pertama, semua bahan tadi itu dimasukkan ke dalam suatu tabung berukuran 200 mikroliter. Lalu dimasukkan ke dalam mesin PCR. Nah, selanjutnya, pada mesin PCR sendiri
itu ada 3 tahapan utama nih yang akan terjadi dan diulang untuk suatu siklus tertentu. 3 tahapan tersebut adalah: pertama, denaturasi DNA template, annealing atau penempelan primer, dan terakhir polimerisasi atau pemanjangan rantai DNA. Oke, kita akan bahas berurutan ya. Kita mulai dari denaturasi. Ini merupakan pemisahan dua untai DNA menjadi untai tunggal dengan menggunakan suhu tinggi sekitar 94 derajat sampai 95 derajat Celcius. Nah, suhu tinggi ini akan menyebabkan rusaknya ikatan hidrogen penghubung antara basa nitrogen DNA sob. Denaturisasi ini akan menghubungkan dua buah DNA tunggal yang akan berfungsi sebagai cetakan atau template untuk produksi untai DNA baru. Tahapan denaturisasi ini memerlukan waktu kurang lebih 15-30 detik sob. Selanjutnya masuk ke tahapan berikutnya, yaitu annealing atau penempelan primer. Nah, selama tahapan ini berlangsung, suhu diturunkan menjadi 50-60 derajat Celcius sehingga memungkinkan primer melekat pada lokasi yang spesifik pada untai tunggal DNA dengan membentuk ikatan hidrogen. Nah, karena terdapat dua untai tunggal yang saling berlawanan arah, di mana untai yang satu itu dari ujung 5 ke ujung 3 dan yang satunya lagi dari ujung 3 ke ujung 5. Maka hal ini membuat terdapat dua primer. Nah, menempelnya primer pada untai DNA itu menjadi starting point untuk dimulainya sintesis untai baru. Nah sob, tahapan ini memerlukan waktu 10 hingga 30 detik. Nah, berikutnya tahapan polimerisasi atau pemanjangan untai DNA baru yang dilakukan oleh tak polimerase pada untai DNA template yang sudah dilekati oleh primer tadi. Nah, pemanjangan ini dari arah 5 ke 3. Terus, selama proses ini, suhu akan dinaikkan pada suhu 72 derajat Celcius. Dan lama proses ini tergantung pada panjang sekuen DNA yang diamplifikasi. Kurang lebih sampai 1 menit untuk bisa mengcopy DNA sepanjang 1000 base. Nah, dari proses ini itu akan dihasilkan dua untai ganda. Jadi, dari satu untai ganda DNA, melalui satu siklus ini, akan menghasilkan dua untai DNA. Nah, selanjutnya, melalui tahapan yang sama, yaitu pada siklus yang kedua, maka akan dihasilkan 4 untai DNA. Berikutnya, siklus yang ketiga akan menghasilkan 8 untai DNA. Nah, artinya, jumlah untai DNA yang dihasilkan dari akhir siklus itu adalah 2 pangkat N. Nah, biasanya nih, pada VCR ini terjadi sekitar 25-35 siklus, tergantung kebutuhan. Misalnya terjadi 30 kali siklus ya, artinya akan menghasilkan DNA 2 pangkat 30. Yaitu hasilnya adalah lebih dari 1 miliar DNA ya. Yang dimana awalnya hanya satu untai DNA ganda. Jadi bisa banyak melalui PCR ini. Nah, artinya VCR ini menjadi metode yang efektif untuk penggandaan atau amplifikasi DNA di luar sel hidup ya. Nah sob, penggandaan DNA dalam PCR ini itu dilakukan untuk berbagai keperluan. Di antaranya adalah seperti rekayasa genetika, mendiagnosis infeksi patogen, mendeteksi mutasi gen, keperluan bidang forensik untuk profil genetik, dan pengurutan DNA sob. Nah, jadi itu ya mengenai VCR atau teknik fotokopi DNA ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton materi pembelajaran lainnya ya. See you next video sob.